Cerita dimulai pada 3 tahun lalu, di mana para manusia menyerang pulau monster bernama Pulau Jejo. Namun, para militer tidak mampu melukai monster itu dan hanya bisa menyerahkan tugas ini kepada para hunter. Di dalam pulau sekelompok hunter sedang melawan gerombolan monster semut. Namun, rank mereka terlalu rendah mengakibatkan mereka kalah satu persatu dalam pertempuran. Saat salah satu hunter hampir dibunuh oleh monster, seorang hunter bernama Byunggu datang membantu. Dengan sekejap langsung menyembuhkan hunter yang sekarat tersebut dalam sekejap. Byunggu merupakan hunter tipe healer. Tak lama kemudian, rekan Byunggu datang membantu. Ia adalah rank S, yaitu Iun Sok dan Yonho. Sementara Byunggun merawat hunter yang terluka. Iun Sok dan Yonho melawan para monster tersebut. Dengan adanya mereka bertiga, monster-monster tersebut dapat dikalahkan. Di tempat lain, pasukan Guild Choi melakukan penyerangan pada para monster semut tersebut. Film ini menceritakan di mana 10 tahun lalu serangkaian gerbang menghubungkan dunia asli dengan dimensi alternatif muncul. Di dalamnya terdapat monster yang kebal terhadap senjata api biasa. Beberapa orang juga mengalami bangkitnya kekuatan tertentu untuk melawan monster tersebut. Mereka disebut hunter. Mereka dikategorikan menjadi beberapa peringkat, yakni yang kuat rank S, menyusul rank A, B, C, D, dan E. Begitu kekuatan ini bangkit, tidak ada satupun individu yang mampu menaikkan peringkatnya atau kekuatannya. Yang bisa dilakukan hanya meningkatkan latihan fisik dengan cara latihan biasa. 3 tahun setelahnya, film dimulai dengan karakter utama kita bernama Sung Jinwo. Jinwo merupakan rank terlemah yang ada di dunia. Beberapa orang membicarakannya, namun Jinwo sudah biasa mendengarnya dan tidak menghiraukannya. Bahkan temannya Johi menyuruhnya lebih berhati-hati. Karena walaupun Jinwo hanya memasuki gerbang tingkat E, Jinwo masih terluka sampai dibawa ke rumah sakit. Penyerbuan gerbang tingkat D akan dimulai. Yang akan memimpin regu adalah Song Chiul. Orang yang akan ikut penyerbuan juga mempercayakan Song Chiul karena ia memiliki keterampilan yang mumpuni. Sementara Jinwo hanya mempunyai pisau tanpa sihir karena hanya itu yang mampu ia beli. Dengan yakin, ia masuk ke gerbang tersebut. Scene beralih ke markas asosiasi hunter, di mana ketuanya adalah Go Gon-hye. Go Gon-hye mendapat tuntutan dari pemerintah. Pemerintah menginginkan sumber daya dari dungeon. Salah satunya adalah batu esensi yang dikumpulkan dari monster rank tinggi yang dapat diubah menjadi senjata dan perlengkapan untuk melawan monster. Kristal mana juga memiliki kegunaan yang serupa, namun kurang kuat. Tapi pemerintah ingin menggunakannya sebagai sumber daya listrik baru yang lebih aman dibanding nuklir, lebih efisien dibanding air, angin, atau panas bumi, dan tidak mencemari atmosfer. Pemerintah sedang mencari cara untuk menggunakan batu esensi dan kristal mana untuk sumber daya listrik yang hanya bisa dikumpulkan oleh hunter, membuat tugas hunter sangat besar. Di sisi lain, Jinwo sedang diserang oleh goblin kecil yang membuat pisaunya patah. Alhasil, goblin itu melukai perut Jinwo. Untung saja Park datang menyelamatkannya. Segera Johi menyembuhkan Jinwo dengan skill healingnya, sementara hunter lain melawan monster yang ada di dungeon. Akhirnya, semua monster di dalam dungeon telah dikalahkan. Sementara Jinwo masih diobati oleh Johi. Johi menyuruh Jinwo untuk berhenti karena tubuh Jinwo akan dipenuhi luka. Rampasan yang diperoleh di dungeon sedikit, sementara Jinwo hanya mendapatkan esensi mana rank A. Kemudian, pria bernama Jongho menemukan ruang bawah tanah. Mereka mengira jika masih ada sumber daya di bawah sana. Song Chiul menyampaikan jika prosedurnya mereka harus menunggu perintah dari asosiasi. Namun, Park yang memiliki anak yang mau lahir merasa jarahan yang didapatnya kurang dan ingin masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Akhirnya, Song Chiul mengadakan voting. Hasil voting 6 orang setuju dan 6 orang tidak setuju. Tersisa Jinwo. Jinwo yang harus mengobati ibunya dan menyekolahkan adiknya merasa ia butuh uang. Ia kemudian setuju untuk masuk ke bawah sana. Beralih ke suatu tempat di mana seseorang sedang menyentuh kristal hitam untuk mengaktifkan kemampuan hunter dan mengetahui ranknya. Seseorang sedang menelepon jika 1 rank B dan 2 rank C telah setuju untuk menandatangani. Guildmaster Yang In menyuruh membuat penawaran tanpa memperdulikan usia dan jenis kelaminnya. Namun sulit untuk menemukan orang seperti Cha Hee-in. Scene beralih ke seseorang yang sedang dijamret, lalu diselamatkan oleh seorang hunter. Hunter tersebut adalah Cha Hee-in. Karena ia adalah seorang hunter terkenal rank S, ia langsung disambut oleh orang sekitar. Beralih ke Jinwo dan yang lainnya yang masih menelusuri penjara bawah tanah yang sudah berjalan selama 40 menit. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan pintu penjara bawah tanah tersebut. Sesuai dengan kesepakatan mereka, masuk bersama-sama. Scene beralih ke ruangan tempat dikumpulkannya hunter.
kekuatannya baru bangkit. Gogonhe menyampaikan, jika masih banyak yang belum diketahui tentang penjara bawah tanah, mereka disuruh untuk berhati-hati dan jangan sombong. Gogonhe memberi nasihat jika ingin hidup, maka kamu harus takut. Di waktu yang sama Jinwo dan kawan-kawan memasuki penjara bawah tanah. Di sekelilingnya dipenuhi patung, beberapa ada yang memegang senjata. Song Chiul kemudian melihat tulisan kuni dan membacanya. Isinya tulisannya yaitu perintah kuil Kartenon. Pertama, hormati dewa. Kedua, pujilah dewa. Ketiga, buktikan imanmu kepada dewa. Setelah membacanya, pintu masuk langsung tertutup. Seketika semua orang panik. Salah satu dari mereka mencoba keluar, namun langsung dipotong oleh patung di dekat pintu tersebut. Semua orang syok dan makin panik melihatnya. Jinwo berpikir ia sudah berkali-kali hampir mati di dalam dungeon. Mau seberapa rendah rank dungeon tersebut, Jinwo selalu berjuang. Hunter lain biasanya membeli perlengkapan yang bagus, namun Jinwo hanya mampu membeli pisau kecil. Jinwo mulai belajar dan mencari peluang. Ia langsung menyuruh semua orang untuk sujud menghindari serangan patung besar tersebut. Semua orang kaget setengah mati, karena tidak menduga jika di dalam penjara bawah tanah ada makhluk seperti itu. Semua orang berpikir bakal dibunuh di tempat itu. Dan episode 1 berakhir. Akhirnya kita memasuki episode kedua berjudul, Aku Punya Satu Kesempatan Lagi. Orang telah mati akibat serangan patung tersebut. Song Chiul menyuruh mereka untuk tidak bergerak agar tidak diserang. Namun Song Chiul kehilangan satu tangannya dan menyuruh Jinwo untuk menghentikan pendarahannya. Di sini Johi sudah ketakutan setengah mati. Song Chiul mengatakan, jika patung itu mungkin setingkat rank A atau S. Song Chiul mengingat ketiga perintah tadi yang tertulis di batu tadi. Di situ tertulis, mereka yang tidak mematuhi dewa tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Sin beralih ke sekolah adik Jinwo bernama Sung Ah. Teman Sung Ah bertanya, apakah kakaknya Hunter? Sung Ah mengiyakannya, walaupun Jinwo rank E dan selalu terluka parah ketika pulang ke rumah. Teman Sung Ah bergumam dan berkata, aku yakin bisa lebih baik. Beralih ke Jinwo, Song Chiul menyuruh tenang dan mencari jalan keluar. Salah satu dari mereka ingin menyerang patung itu. Namun, cuma sekejap ia langsung tewas. Sung Jinwo berpikir jika patung itu bisa membunuh mereka kapan saja. Namun, kenapa ia tidak melakukannya? Lalu Jinwo teringat dengan tulisan di batu tersebut. Ia bertanya ke Song Chiul. Perintahnya adalah hormati dewa. Jinwo berpikir jika dungeon ini punya aturannya sendiri, ia menyuruh semuanya untuk tunduk kepada patung besar tersebut. Hormati dewa sesuai perintahnya. Semuanya kemudian mengikuti perkataan Sung Jinwo. Saat semuanya sedang sujud, patung tersebut langsung tersenyum. Dan benar saja patung itu tidak menyerang lagi. Saat semuanya merasa aman, tiba-tiba patung itu berdiri dan menuju ke arah mereka. Yang harus mereka lakukan adalah perintah kedua puji dewa. Salah satu dari mereka mencoba memujinya seperti Tuhan. Namun itu tidak berlaku, dan ia terinjak. Melihat hal itu, yang lainnya langsung lari menyelamatkan diri. Park yang dikejar patung menuju ke patung yang memegang kapak. Langsung saja ia dipotong oleh patung itu. Jinwo mulai berpikir. Beberapa dari mereka terbunuh. Jinwo menyuruh mereka untuk menuju ke patung yang memegang alat musik. Beberapa dari mereka selamat, namun patung itu tidak bisa menyelamatkan dua orang. Akhirnya, Jinwo mencari patung lain. Namun Jinwo salah patung dan malah ke yang memegang senjata. Akhirnya Jinwo kena hantam. Salah satu kakinya putus, namun Jinwo merangkak ke patung yang memegang alat musik. Untung saja ia sempat ke patung itu, dan patung besar itu duduk kembali. Johi langsung memeriksa keadaan Jinwo dan terkejut melihat kaki Jinwo yang putus. Johi langsung berusaha menyembuhkan Jinwo dengan skill healernya, namun Johi sudah kelelahan. Terjadi perdebatan di antara mereka dan saling menyalahkan. Sebagai seorang pemimpin, Chiul mengakui kesalahannya karena ia pertama yang mengadakan voting. Tak lama saat mereka berdebat, muncul sebuah altar di tengah dungeon tersebut. Menurut legenda altar, untuk mempersembahkan harta atau tumbal kepada dewa. Mengingat perintah ketiga tertulis di batu itu, yaitu buktikan imanmu pada dewa. Kim langsung mengancam Chiul dengan pedangnya dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin, yaitu menjadikan ia tumbal. Chiul mengiyakannya dan menuju ke dalam altar tersebut, tapi tidak terjadi apa-apa kepada Chiul. Sung menyuruh membawa dirinya ke altar tersebut. Pada saat ia di tengah altar, sebagian api di sekelilingnya kemudian menyala. Jinwo berusaha berpikir untuk menyelesaikan teka-teki ini. Jika mereka menunggu seseorang menyelamatkan mereka, gerbangnya akan terbuka seminggu lagi dari sekarang. Patung itu mungkin saja akan bergerak dan mendatangi mereka. Jika gerbang terbuka,
dungeon break akan terjadi. Jika itu terjadi, para monster dapat keluar ke dunia asli. Makanya para hunter menyerbu dungeon untuk mengalahkan bos dungeon dan menutup gerbang ya sebelum waktu habis. Di tempat lain, Sung Ah, yang pulang sekolah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Terlihat ibu Sung Ah yang sedang sakit. Sung Ah menceritakan tentang ujian kemarin yang ada di sekolahnya. Di waktu yang sama, Jinwo menyuruh Johi dan Kim untuk masuk ke tengah altar. Dan benar saja, kilatan muncul dan api biru menyala membuat pintu keluar terbuka. Namun itu juga malah mengaktifkan patung dan menuju ke arah mereka. Mereka mencoba menatap patung itu seperti permainan anak-anak. Tapi tidak berhasil. Salah satu dari mereka panik dan langsung keluar. Satu api merah menjadi padam dan pintunya menutup sedikit. Api kuning mati setelah ada yang keluar. Tapi api birunya perlahan padam. Jongho yang tidak tahan juga keluar. Jinwo memperingati jika jangan keluar. Jinwo percaya jika mereka menatap patung itu dan tidak bergerak, mereka akan aman. Api biru adalah waktunya. Namun ternyata Kim tidak mengharapkan Jinwo untuk melakukan semua ini. Kim menangis dan punya keluarga yang menunggunya. Kim tidak ingin mati dan sudah tidak tahan. Akhirnya ia lari keluar. Chiyul menyuruh mereka berdua untuk pergi. Chiyul merasa pintunya akan tetap terbuka selama salah satu dari mereka tetap di tengah altar. Saat Chiyul menyuruh Johi membawa Jinwo, kaki Johi tiba-tiba tidak bisa digerakkan karena memaksakan diri untuk menyembuhkan Jinwo. Karena mereka tidak punya banyak waktu, Jinwo menyuruh Chiyul membawa Johi keluar. Karena Jinwo pernah berjanji akan mengajak Johi makan. Jinwo memberi batu esensi Reng-I kepada Johi untuk membeli makanannya sendiri, dan Chiyul membawa Johi keluar. Di dalam altar, Jinwo masih belum menyerah dan mengambil pedang untuk melawan patung itu. Namun ia sangat lemah, sehingga ia terkena serangan beberapa kali. Jinwo tahu, jika ia selalu menjadi yang terlemah, ia hanya ingin menjadi kuat. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Jinwo sebenarnya juga tidak tahan. Jinwo juga punya keluarga dan ingin hidup. Ia menganggap mereka egois. Namun orang yang paling egoislah yang diuntungkan. Saat ia sedang sekarat dan hampir mati dihajar patung itu, Jinwo mendapatkan notifikasi misterius. Notifikasi itu berisi tentang Jinwo yang memenuhi persyaratan menjadi player. Notifikasi itu memberi pilihan untuk menerimanya. Jinwo pun menerimanya.